Yang pertama, pengertian hoax. Hoax adalah berita bohong. Menyebarkan hoax merupakan sikap tercela yang sering terjadi di zaman modern ini. Seringkali, hoax dibuat untuk menggiring pikiran manusia pada pandangan tertentu. Penyebarnya akan dijuluki sebagai pendusta. Sasaran hoax akan buruk namanya dan orang yang percaya dengan hoax akan memiliki prasangka buruk pada sasaran hoax. Hoax dalam Islam. Islam melarang menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya karena akan menimbulkan fitnah di mana-mana. Hoax akan menjadikan seseorang menjadi tidak dipercaya lagi di masyarakat. Oleh karena itu, hoax harus benar-benar dijauhi semua orang. Di antara bahaya hoax adalah 1. Menyebabkan kepanikan masyarakat. 2. Meretaknya hubungan masyarakat. 3. Membuang waktu dan harta dengan sia-sia. Dan 4. Dibenci oleh Allah. Dengan banyaknya bahaya hoax ini, kita memerlukan cara untuk menghindari perilaku menyebarkan hoax. Beberapa caranya diantaranya adalah: yang pertama, meningkatkan ketaatan kepada Allah. 2. Menyaring informasi. Dan 3. Menyibukkan dengan hal positif. Dapat dari mana kamu? Dari BK, juga tahu nggak? Ranking eligible untuk menjadi kelas kita. Siapa tuh? Gimana ya? Bukannya kamu ya? Enggak, bukan. Terus kalian tahu nggak tentang orang eligible ada yang mana? Iya kan? Jangan-jangan. Nggak tahu ya. Kalian tahu nggak sih? Kayaknya ya rumor tentang eligible tuh bener deh. Iya, anak kelas kita nggak sih? Yang rumor bayar itu. Mungkin. Menurut kalian siapa? Menurutku Dina nggak sih? Kenapa kok Dina? Soalnya anak itu kelihatannya sih jarang belajar, nilainya juga biasa-biasa aja. Iya. Menurut bahasa, gosip atau gibah berarti membicarakan keburukan orang lain. Gibah berasal dari bahasa Arab dengan akar kata gobah, berarti sesuatu yang tersembunyi dari mata. Secara istilah, gibah adalah sesuatu pembicaraan dengan ketiadaan orang yang dibicarakan dan objek pembicaraan tentang kekurangan atau aib seseorang, dan orang tersebut tidak rela dengan pembicaraan itu. Menurut Ibnu Mas'ud, gibah adalah menyebutkan apa yang diketahui pada orang lain. Dan jika engkau mengatakan apa yang tidak ada pada dirinya, berarti itu adalah kedustaan. Menurut Syaikh Salim Al-Hilali, gibah adalah menyebutkan aib orang lain dan dia dalam keadaan tidak hadir di hadapan engkau. Gosip dalam Islam. Islam melarang umatnya melakukan gosip karena menghancurkan hubungan yang sudah terbangun kokoh. Perilaku gosip dapat berubah menjadi fitnah dan hoax, dan bisa berubah lagi menjadi adu domba yang menghancurkan hubungan manusia. Perilaku gosip akan memberikan beberapa dampak negatif. Yang pertama, akan mendapat dosa yang lebih berat dari zina. Yang kedua, dengan melakukan gosip, seseorang telah berbuat zalim kepada orang lain. Yang ketiga, orang-orang yang melakukan gosip tidak akan dimaafkan sebelum mereka meminta maaf kepada orang yang dibicarakan. Dan yang keempat, merendahkan derajat manusia. Untuk menghindari perilaku gosip, menurut Imam Al-Ghazali, kita harus menanamkan keyakinan bahwa gosip yang dilakukan akan menghadapi murka Allah. Gosip akan menghapus segala kebaikannya di akhirat. Penggosip ialah menyerupai orang yang memakan bangkai dan memahami bahwa lebih baik diam daripada berkata buruk. Ya bener sih yang Dina itu bayar eligible, soalnya kerjaan dia aja tidur terus di kelas. Mentang-mentang rank dia tinggi. Iya, malah akan tidur, padahal kita udah pusing-pusing belajar. Mencari-cari kesalahan orang lain. Pertama, pengertian. Mencari-cari kesalahan orang lain dalam bahasa Arab disebut dengan tajasus. Kata lisan al-Arab, tajasus berarti mencari berita dan menyelidikinya. Perbuatan tajasus merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, seperti yang dikatakan oleh firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Perbuatan tajasus akan mengundang retaknya hubungan manusia. Karena dengan kesalahan-kesalahan yang dicari, aib seorang akan terbongkar. Hal itu sama dengan mengingkari perintah Allah untuk saling bersaudara. 2. Mencari-cari kesalahan orang lain dalam Islam. Perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain merupakan perbuatan yang buruk dan dilaknat oleh Allah. Karena itu,
kita harus menjauhi perbuatan tersebut. Selain itu, perbuatan ini menimbulkan berbagai dampak negatif untuk pelaku dan korbannya, yaitu A. Dilaknat oleh Allah. Perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain merupakan sebuah pengingkaran dari perintah saling mengenal, memahami, dan menjamin dalam persaudaraan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Yang B, hubungan harmonis akan menjadi hancur. Perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain akan menguak aib dan rahasia orang lain yang dijaganya. Hal itu akan merusak telinga orang yang mendengarnya dan merusak mulut dan telinga pelakunya. Pelakunya telah zalim pada penggunaan telinga dan mulut, sehingga dipergunakannya untuk perbuatan yang diibaratkan memakan bangkai saudaranya ini. Perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain juga akan meretakkan hubungan manusia. Perbuatan itu akan menimbulkan perpecahan, perselisihan, dan permusuhan antar individu ataupun kelompok. Yang C, telinganya akan dituangkan cairan tembaga di hari kiamat kelak. Seorang yang hendak mencari kesalahan orang lain akan menggunakan indranya untuk mencapai hasratnya. Ia akan menggunakan mata untuk mengintip celah-celah kesalahan orang lain. Ia akan menggunakan telinganya untuk mendengarkan secara sembunyi-sembunyi perkataan orang lain. Dan dia akan melangkahkan kakinya kepada perbuatan yang hina. Untuk menghindari perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain, kita dapat melakukan beberapa upaya berikut ini. Yang pertama yaitu belajar berprasangka baik. Yang kedua, lebih mementingkan introspeksi diri daripada mengurusi urusan orang lain. Yang ketiga, boleh curiga dengan adanya bukti tapi tidak patut berlebihan. Menurut Imam Abu Hatim bin Ibn al-Butsi, orang yang berakal wajib mencari keselamatan untuk dirinya dengan meninggalkan perbuatan tajasus dan senantiasa sibuk memikirkan kejelekan dirinya sendiri. Sesungguhnya, orang yang sibuk memikirkan kejelekan dirinya sendiri dan melupakan kejelekan orang lain, maka hatinya akan tentram dan tidak akan terasa capai. Din, kamu tahu nggak rumor yang bilang kamu beli eligible? Hah? Nomor apa? Kok aku beli eligible? Nomor itu tuh tahu aku. Anak-anak tuh pada bicarain itu semua. Iya, tapi bicarain gimana? Ya bicarain katanya tuh kamu beli eligible, terus kamu tuh pokoknya bayar gitu loh buat beli eligible karena kamu pengen lolos SNBP. Terus katanya kamu tuh jelek-jelekin anak-anak soalnya mereka nggak beli soalnya mereka tuh nggak masuk eligible gitu loh. Boh, sampai gitu lah. Percaya loh. Adu domba disebut juga dengan namimah. Adu domba adalah menjadikan berselisih di antara pihak yang sepaham. Menurut Imam Al-Ghazali, adu domba adalah mengungkapkan sesuatu yang tidak suka untuk diungkap baik oleh orang yang mengungkapkan, orang yang diungkap, ataupun orang yang mendengar ungkapan tersebut, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang berupa aib ataupun pujian. Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabbiukum mal adhu hiyan namimatu qalatu bainan nas." Maukah ku beritahu kepada kalian apa itu al-adhu? Itulah namimah, perbuatan menyebarkan berita untuk merusak hubungan di antara sesama manusia. Hadis riwayat Muslim. Sikap adu domba bertujuan untuk merusak hubungan manusia, di mana hubungan baik akan berubah menjadi buruk. Perselisihan akan kerap terjadi, dan saling mengejek ataupun menghina akan semakin marak diucapkan. Imam Nawawi berkata, "Namimatu naqlu kalamin nas ba'dihim ila ba'din ala jihatil isfadi bainahum." Para ulama menjelaskan, namimah adalah menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan di antara mereka. Adu domba akan memberikan beberapa dampak negatif, yaitu mendapatkan siksa dan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sahabatnya untuk tidak melakukan adu domba. Sikap itu akan membawa dosa dan siksa pada pelakunya dan kehancuran bagi orang-orang yang diadu domba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Ibnu Abbas, ketika Rasulullah melewati sebuah kebun di Madinah atau Mekah, beliau mendengar suara dua orang yang sedang disiksa dalam kubur. Nabi bersabda, keduanya sedang disiksa dan tidaklah keduanya disiksa karena masalah yang sulit untuk ditinggalkan. Kemudian beliau kembali bersabda, mereka tidaklah disiksa karena dosa yang mereka anggap dosa besar. Orang yang pertama tidak menjaga diri dari percikan air kencingnya sendiri, sedangkan orang kedua suka melakukan adu domba. Hadis riwayat Bukhari. Selain pelaku adu domba akan mendapatkan siksa dan dosa, ia tidak ditempatkan pada surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan bisa masuk surga orang yang suka melakukan adu domba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua merupakan hamba yang buruk.
umat Islam diperintahkan untuk senantiasa berbuat baik dan menjaga hubungan dengan manusia lainnya. Hal itu menjadikan kita seorang muslim sejati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim yang baik adalah seseorang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Ketika kita merusak hubungan baik seseorang, berarti kita telah ingkar pada perintah berbuat baik dan menjaga hubungan. Dan perbuatan adu domba merupakan perbuatan yang akan menimbulkan hubungan manusia hancur. Selanjutnya yaitu menimbulkan sikap saling membenci. Sikap adu domba akan menghancurkan hubungan manusia. Dalam proses hancurnya hubungan manusia, sikap saling membenci akan ada sebagai perantaranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Dia tidak menzoliminya dan tidak menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa yang memenuhi keperluan saudaranya muslim, niscaya Allah akan memenuhi keperluannya. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan seorang muslim, niscaya Allah akan menghilangkan kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tahu gak sih? Dina tuh udah tahu loh kalau kalian bicarain dia. Terus apa katanya? Terus katanya tuh ya dia tuh kalian cuma iri ke dia soalnya dia tuh pinter. Terus kayak kenapa kalau bayar emangnya? Kan ya haknya dia gitu loh katanya dia tuh. Ngomong gitu dia. Iya ngomong gitu real, sumpah aku dengar sendiri loh dia ngomong gitu. Mungkin dia tuh jelek-jelekin kalian karena kalian tuh jibat tok bisanya. Dia tuh pinter, pakai eligible, nggak bayar. Kalaupun bayar juga itu haknya dia kan, uangnya dia. Dalam percakapan sehari-hari, fitnah digunakan untuk tuduhan yang dilontarkan kepada seseorang dengan maksud menjelek-jelekkan atau merusak nama baik orang tersebut, padahal ia tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang seperti merusak nama baik atau merugikan kehormatan lain. Menurut Mahmud Muhammad Al-Kazandar, fitnah adalah sesuatu yang menimpa individu atau golongan berupa kebinasaan atau kemunduran tingkatan iman atau kekacauan dalam barisan Islam. Secara garis besar, kata fitnah mengandung makna ujian atau cobaan. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang fitnah adalah surat Al-Baqarah ayat 191. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fitnatu asyaddu minal qatl", yang artinya dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Dalam Al-Quran, kata fitnah dapat dipahami dengan 3 kata lain, yaitu yang pertama, al-ibtila, yang berarti cobaan, berorientasi pada 2 makna, yaitu bencana dalam cobaan nikmat dan bencana dalam konsep cobaan. Dan yang kedua yaitu al-imtihan, yang berarti ujian, menjelaskan bahwa ujian yang dimaksud untuk mensucikan hati dan ketakwaan agar terhindar dari maksiat. Dan menurut Ibnu Jarir menjelaskan bahwa ujian akan mensucikan dan membersihkan hatinya dan ia akan bertakwa. Dan yang terakhir yaitu al-ahzab, yang berarti siksa. Siksa ini yang bermaksud adalah penderitaan atau kesengsaraan sebagai hukuman atas perilaku yang telah diperbuat. 3 kata yang mempresentasikan kata fitnah tersebut mengandung makna bahwa siapa saja menjadi korban fitnah tersabar jika fitnah yang menimpanya berupa ujian, introspeksi diri jika fitnah yang menimpa berupa cobaan, dan minta ampun jika fitnah yang menimpanya berupa siksaan. Islam melarang perbuatan fitnah kepada umatnya, karena perbuatan tersebut akan merenggangkan hubungan dengan orang lain, sehingga akan menyebabkan seseorang yang baik akan tercoreng citranya dan dapat gunjingan dari orang lain. Dampak negatif dari perbuatan fitnah yang pertama yaitu merusak hubungan dengan orang lain, di mana perbuatan fitnah tersebut akan merugikan orang lain dan dapat dirasakan secara moral dan material. Kerugian ini akan menyebabkan permusuhan antara pelaku fitnah dengan korban fitnah. Yang kedua yaitu merusak karakter dan nama baik individu lain. Perbuatan fitnah akan merugikan orang lain dan menyebabkan hilangnya perasaan kasih sayang, hormat, dan kepercayaan di kalangan masyarakat. Faktor yang menimbulkan perbuatan fitnah ialah perasaan dengki terhadap orang lain. Yang ketiga yaitu menimbulkan ketidaknyamanan dan saling bermusuhan, di mana perbuatan fitnah ini menjadikan sikap saling bermusuhan dan ketidaknyamanan antar manusia. Hal tersebut dapat ditimbulkan karena perkataan yang dilontarkan telah menjatuhkan harga diri seseorang. Fitnah dapat disikapi beberapa cara. Yang pertama yaitu
sabar menghadapi fitnah yang ditimbakan, dan berdoa agar selamat dari buruknya dampak fitnah. Yang kedua yaitu memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah, karena sebagai korban fitnah kita perlu introspeksi diri. Yang ketiga yaitu menjaga persatuan dan kesatuan umat. Hal ini diperlukan sambil mengklarifikasi fitnah yang terjadi. Oleh karena itu, kita seharusnya berpikiran positif dan tidak mencela orang lain dan juga mengancam orang ketika terjadi perbuatan fitnah. Rasa gak sih? Susah kenas jadi gak enak. Iya sih, ngerasa. Makanya aku pengen damai arek-arek. Iya caranya. Rek, tak lihat suasana kelas kok makin gak enak sih. Kita udah mau lulus, masa mau gini terus? Iya, wis gede. Masa kayak gini ngomong di diri. Makanya kan di surat Al-Hujurat ayat 12 itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berburuk sangka kepada orang lain, karena sesungguhnya berburuk sangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan menggunjing satu sama lain. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ya Lesre, aku minta maaf karena sebetulnya berita itu hoax. Aku cuma iri ya, soalnya kok nilainya Dina bisa lebih tinggi dari aku. Loh, berita kemarin itu hoax ta? Loh, aku juga minta maaf ya Din, soalnya habis gibahin kamu juga. Din, aku minta maaf ya, aku udah kemakan hoax sama udah ngibahin kamu. Aku juga minta maaf ya karena mencari-cari kesalahan pas kamu tidur. Din, maaf ya, aku mau fitnah kamu, aku ngadu domba kamu. Maaf ya Din. Iya, Ray, gak apa-apa. Itu aku jujur kan tadi nilainya bukan nilaiku. Emang aku gak tahu nunjukin nilaiku ke kalian. Aku juga ya tidur di kelas itu gara-gara aku begadang buat belajar. Lores, semoga gak kayak gini lagi. Lain kali kalau ada apa-apa konfirmasi ke orangnya dulu ya, Le. Oke. Dari kamu? Bro, gimana sore?